Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Krisna Rizky Adi Batullah dengan NPM 2010101041, Anggut Sukma Putri dengan NPM 0036, Revlina Pramudia Mordana dengan NPM 090, dan Sylvia Maharani dengan NPM 101 yang akan menemani kalian dalam mempelajari materi penyusutan, penurunan nilai, dan depresi. Penyusutan atau depreciation adalah proses akuntansi dalam mengalokasikan biaya perolehan aset berwujud ke beban secara sistematis dan rasional selama periode di mana perusahaan mengharapkan manfaat dari penggunaan aset. Alokasi biaya aset. Ketika perusahaan menghapus biaya perolehan dari aset tetap berjangka panjang, dinamakan beban penyusutan atau depreciation. Kemudian ketika aset tak berwujud telah kadaluarsa, dinamakan beban amortisasi. Dan selanjutnya ketika melakukan pengurangan biaya pada aset tak berwujud seperti sumber daya mineral, dinamakan beban depresi. Faktor-faktor yang terlibat dalam proses penyusutan. Yang pertama ada dasar penyusutan aset. Dasar yang ditetapkan untuk penyusutan adalah fungsi dari dua faktor. Yang pertama ada biaya perolehan asli dan nilai residual. Nilai residual juga dapat disebut sebagai nilai sisa. Merupakan perkiraan jumlah yang akan diterima perusahaan ketika menjual aset atau berhenti memakainya. Seperti pada perhitungan di bawah ini, biaya perolehan asli sebesar 10.000 dolar dikurangi dengan nilai residual sebesar 1.000 menghasilkan dasar penyusutan sebesar 9.000 dolar. Yang kedua ada estimasi umur pelayanan atau jasa. Umur pelayanan atau manfaat aset dan umur fisiknya seringkali berbeda. Kan tetapi perusahaan mungkin tidak menggunakan peralatan setelah umur manfaatnya berakhir karena biaya produksi produk pada tahun selanjutnya mungkin terlalu tinggi. Aset ditarik dari penggunaannya karena dua alasan. Yang pertama karena faktor fisik mencakup kerusakan atau habisnya umur fisik. Yang kedua ada faktor ekonomi seperti keusangan, ketidaklayakan, atau penggantian. Untuk slide selanjutnya yaitu metode penyusutan. Metode penyusutan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama metode aktivitas atau unit penggunaan atau unit produksi. Yang kedua metode garis lurus. Yang ketiga metode pembebanan menurun atau dipercepat dengan A jumlah angka tahun dan B metode saldo menurun. Untuk yang pertama yaitu metode aktivitas. Metode aktivitas atau activity method mengasumsikan bahwa depresiasi adalah sebuah fungsi penggunaan atau produksi menggantikan bagian dari waktu. Sebuah perusahaan memutuskan usia manfaat aset dalam waktu tertentu sesuai dengan aset tersebut menghasilkan output selama bekerja. Contohnya jam mesin, jam kerja, dan lain-lain. Untuk rumus beban penyusutan yaitu harga perolehan dikurangi nilai residual dikali jam tahun yang digunakan dibagi dengan total estimasi jam. Untuk yang kedua yaitu metode garis lurus. Metode garis lurus lebih mementingkan fungsi waktu dibandingkan fungsi penggunaannya. Perusahaan banyak menggunakan metode ini karena sederhana. Juga konsep yang sesuai ketika penurunan yang lambat menjadi alasan utama dari usia manfaat yang terbatas. Penurunan kegunaan mungkin tetap dari periode ke periode. Untuk rumus beban penyusutannya yaitu harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi dengan perkiraan usia manfaat. Untuk yang ketiga yaitu metode beban menurun. Metode beban menurun atau decreasing charge methods menyediakan untuk nilai depresiasi yang lebih tinggi di awal tahun dan lebih rendah di periode selanjutnya. Nilai depresiasi lebih tinggi di awal tahun karena aset lebih banyak dipakai di awal tahun. Umumnya perusahaan menggunakan dua metode penurunan penyusutan yaitu yang pertama
Jumlah angka tahun. Biaya penyusutan dihasilkan berdasarkan pecahan penurunan biaya disusutkan atau biaya awal kurang nilai sisa. Penyebut yang digunakan dalam jumlah angka tahun yaitu 5 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 15. Pembilang adalah jumlah tahun kehidupan taksiran sisa pada awal tahun. Pada akhir masa manfaat, saldo yang sisa harus sama. Untuk yang kedua yaitu metode saldo menurun. Metode saldo menurun tingkatnya atau rate 2 kali lebih besar dibandingkan metode garis lurus. Tidak seperti metode yang lain, metode ini tidak dikurang dengan nilai sisa. Tingkat rate adalah dikalikan dengan nilai buku daripada aset di periode tersebut. Rumus dari metode ini yaitu N dikali N plus 1 dibagi 2. Yang kedua, penurunan nilai. Standar akuntansi umum dari nilai terendah dari biaya perolehan atau nilai realisasi neto untuk persediaan tidak berlaku pada aset tetap. Bahkan, ketika aset tetap telah mengalami keusangan parsial, akuntan enggan untuk mengurangi jumlah tercatat aset. Penurunan nilai adalah aset berwujud yang berumur panjang diturunkan nilainya ketika perusahaan tidak dapat memulihkan jumlah tercatat aset, baik dengan menggunakannya atau dengan menjualnya. Untuk menentukan apakah suatu aset mengalami penurunan nilai, perusahaan meninjau indikator penurunan nilai aset tersebut secara tahunan. Dalam penurunan nilai, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama, pengakuan nilai. Pengakuan nilai dapat digambarkan dalam tabel berikut. Jumlah tercatat dibandingkan dengan jumlah terpulihkan. Jumlah terpulihkan didefinisikan sebagai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau nilai pakai. Jika nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual maupun nilai pakai lebih tinggi dari jumlah tercatat, maka tidak ada penurunan yang dicatat. Namun, jika nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual maupun nilai pakai lebih rendah dari jumlah tercatat, maka terjadi kerugian nilai. Contohnya, asumsikan bahwa Cruise Company melakukan uji penurunan nilai. Jumlah tercatat peralatan adalah $200.000, nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual adalah $180.000, dan nilai pakai adalah $175.000. Dengan demikian, Cruise menggunakan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual untuk mencatat rugi penurunan nilai sebesar $20.000 didapatkan dari $200.000 dikurangi $180.000. Maka jurnalnya kerugian atas penurunan nilai sebesar $20.000 berada di debit, akumulasi penyusutan peralatan sebesar $20.000 berada di kredit. Yang kedua, pembalikan rugi penurunan nilai. Aturan umum yang berkaitan dengan pembalikan dari penurunan nilai adalah sebagai berikut. Jumlah pemulihan kerugian dibatasi pada jumlah tercatat yang akan dihasilkan jika penurunan nilai tersebut tidak pernah terjadi. Misalnya, jumlah tercatatan pada akhir 2011 akan menjadi $100.000 dengan asumsi tidak ada penurunan nilai. Oleh karena itu, pemulihan sebesar $6.000 diperolehkan karena jumlah tercatat peralatan TAN sekarang hanya $96.000. Namun, pemulihan di atas $10.000 tidak diizinkan. Alasannya adalah bahwa setiap pemulihan di atas $10.000 akan menghasilkan jumlah tercatat aset lebih besar dari biaya historisnya.
Yang ketiga, penurunan nilai aset yang akan dilepas. Aset yang dimiliki untuk dilepas seperti persediaan. Perusahaan harus melaporkan aset pada nilai terendah dari biaya perolehan atau nilai realisasi neto. Perusahaan dapat menaikkan write up atau menurunkan write down nilai aset yang dimiliki untuk dilepas pada periode mendatang, asalkan jumlah tercatat setelah kenaikan nilai tidak pernah melebihi jumlah tercatat dari aset sebelum penurunan nilai. Dari penurunan nilai dapat dirangkum dalam gambar berikut. Yang pertama, uji penurunan nilai. Jumlah terpulihkan kurang dari jumlah tercatat. Apabila tidak, maka tidak ada penurunan nilai. Apabila adanya pengakuan rugi penurunan nilai. Penurunan nilai dikarenakan aset dimiliki untuk digunakan, dan penurunan nilai karena aset dimiliki untuk dijual atau dilepas. Yang selanjutnya, depresi. Profesi akuntansi menggunakan istilah depresi atau depletion untuk proses pengalokasian biaya perolehan sumber daya mineral. Sumber daya mineral atau mineral resource yang memiliki dua fitur utama. Yang pertama, pengambilan konsumsi penuh aset. Yang kedua, pengambilan aset hanya dengan tindakan alam. Tidak seperti pabrik dan peralatan, sumber daya mineral dikonsumsi secara fisik selama periode penggunaan dan tidak mempertahankan karakteristik fisiknya. Namun, masalah akuntansi yang berhubungan dengan sumber daya mineral ini mirip dengan masalah yang dihadapi oleh aset tetap. Menetapkan dasar depresi. Perhitungan dasar depresi melibatkan perlakuan akuntansi yang benar atas 3 jenis pengeluaran. 1. Biaya praeksplorasi atau pre-exploratory expenditure adalah biaya yang terjadi sebelum perusahaan memperoleh hak hukum untuk mengeksplorasi area spesifik. 2. Biaya eksplorasi and evaluasi atau Exploratory and Evaluation Cost (INE). Contoh beberapa jenis biaya eksplorasi dan evaluasi adalah sebagai berikut. 1. Perolehan hak untuk mengeksplorasi. 2. Studi topografi, geologi, geokimia, dan geofisika. 3. Pengoboran eksplorasi. 4. Sampling. 5. Aktivitas yang terkait dengan evaluasi kelayakan teknis dan viabilitas komersial atas penggalian sumber daya mineral. 3. Biaya pengembangan atau development cost. Perusahaan membagi biaya pengembangan menjadi 2 bagian. Yang pertama, biaya peralatan berwujud, mencakup semua transportasi dan alat berat yang diperlukan untuk mengekstrak sumber daya mineral dan mempersiapkannya untuk dipasarkan. Perusahaan biasanya tidak memasukkan biaya peralatan berwujud sebagai dasar depresi. Sebaliknya, perusahaan menggunakan beban penyusutan terpisah untuk mengalokasikan biaya peralatan tersebut. Namun, beberapa aset berwujud, misalnya fondasi pengeboran, tidak dapat dipindahkan. Perusahaan penyusutan aset ini selama umur manfaatnya atau umur sumber daya mineral mana yang lebih pendek. Yang kedua, biaya pengembangan tak berwujud. Biaya pengembangan tak berwujud di sisi lainnya adalah item-item seperti biaya pengeboran, terowongan, lubang, dan sumur. Biaya ini tidak memiliki karakteristik yang berwujud, tetapi tetap diperlukan untuk produksi sumber daya mineral. Biaya pengembangan tak berwujud dianggap sebagai bagian dari dasar depresi. Perusahaan sering mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk mengembalikan kondisi properti ke
kondisi alaminya setelah dilakukan ekstraksi. Biaya seperti ini adalah biaya restorasi atau restoration cost. Perusahaan mempertimbangkan biaya restorasi sebagai bagian dari dasar depresi. Jumlah yang termasuk dalam dasar depresi adalah nilai wajar dan kewajiban untuk mengembalikan properti setelah ekstraksi. Sama seperti dengan aset berumur panjang lainnya, perusahaan mengurangkan setiap nilai residual yang akan diterima pada properti atas dasar depresi. Penghapusan nilai atas biaya perolehan sumber daya mineral. Perusahaan menghitung depresi sering disebut depresi biaya atau cost deflation berdasarkan metode unit produksi atau pendekatan aktivitas. Dengan demikian, depresi adalah fungsi dari jumlah unit yang diekstraksi selama periode berjalan. Dengan rumus, total biaya perolehan dikurangi nilai residual dibagi total estimasi unit yang tersedia sama dengan beban depresi per unit. Maka untuk mencatat depresi untuk tahun berjalan dikali beban depresi per unit jurnalnya dengan mendebit persediaan dan mengkredit akumulasi depresi. Oke, yang selanjutnya dividen likuidasi. Perusahaan sering memiliki properti yang dimaksudkan untuk diekstrak sumber daya mineralnya sebagai satu-satunya aset utamanya. Jika perusahaan tidak mengharapkan untuk membeli properti tambahan, mungkin secara bertahap mendistribusikan investasi modalnya kepada pemegang saham dengan membayar dividen likuidasi, yang merupakan dividen yang nilainya lebih besar dari jumlah akumulasi laba neto. Masalah akuntansi utama adalah untuk membedakan antara dividen yang merupakan imbal hasil modal dan yang tidak merupakan imbal hasil modal. Oleh karena itu, dividen merupakan imbal hasil dari kontribusi awal investor. Maka perusahaan yang membayarkan dividen likuidasi harus mendebit premi saham biasa sejumlah bagian yang terkait dengan investasi awal dan bukan mendebit saldo laba. Untuk mengilustrasikan, pada awal tahun Kalahan Mining memiliki saldo laba sebesar 1.650.000 pound sterling, akumulasi depresi pada properti mineral sebesar 2.100.000 pound sterling, dan premi saham sebesar 5.435.492 pound sterling. Dewan Direksi Kalahan mengumumkan pembagian dividen sebesar 3 pound sterling per saham atas 1 juta lembar saham yang beredar. Perusahaan mencatat dividen tunai sebesar 3 juta pound sterling sebagai berikut. Dengan mendebit saldo laba sebesar 1.650.000 dan mendebit akio saham biasa 1.350.000 serta mengkredit kas sebesar 3 juta. Kalahan harus menginformasikan kepada pemegang saham bahwa dividen sebesar 3 pound sterling per saham mencerminkan imbal hasil atas investasi sebesar 1,65 pound sterling per saham, yaitu dengan 1.650.000 pound sterling dibagi 1 juta saham dan mencerminkan dividen likuidasi sebesar 1,35 pound sterling per saham dengan 1.350.000 pound sterling dibagi 1.000 lembar saham. Kemudian, penyajian pada laporan keuangan. Perusahaan harus mengungkapkan item-item yang terkait dengan pengeluaran I dan I sebagai berikut. 1. Kebijakan akuntansi untuk biaya eksplorasi dan evaluasi termasuk pemegang aset I dan I. 2. Jumlah aset, liabilitas, pendapatan dan beban, dan arus kas operasi yang timbul dari eksplorasi dan evaluasi atas sumber daya mineral. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, karena kesempurnaan hanya milik Allah semata.
Dan kalau ada kesalahan itu datangnya dari syaitan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.